Saudara, kepolisian Resort Solo Arosuka tangkap seorang warga Dumai yang melakukan transaksi narkoba di Solo. Dari tangan pelaku, petugas amankan 1 paket sabu. Satuan Reserse Narkoba Polres Solo Arosuka menangkap seorang pemuda penyalahgunaan godaan narkotika jenis sabu. Tersangka berinisial TY, usia 35 tahun, beralamat di Dumai, Provinsi Riau. Penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan banyaknya peredaran narkoba di Nagari Koto Baru. Mendapatkan informasi tersebut, tim Satres Narkoba langsung bergerak melakukan penyelidikan dan pengintaian. Tersangka TY berhasil ditangkap di dalam sebuah konter saat ingin melakukan transaksi narkoba di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Barang bukti yang berhasil diamankan petugas yaitu 1 paket narkoba jenis sabu, kemudian 3 buah sedotan air mineral, 1 mancis, dan 1 unit telepon genggam. Penangkapan terhadap narkotika jenis sabu atas nama inisial TY, di mana kita mendapat informasi bahwasanya pada pukul 11 itu ada seseorang yang akan melakukan transaksi di Koto Baru. Transaksi sabu-sabu dan kita telah berhasil melakukan penangkapan. Sementara itu, tersangka TY beserta barang bukti saat ini telah diamankan guna penyelidikan lebih lanjut. Tersangka akan dijerat dengan pasal 114 Junto 112 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, untuk menertibkan pengguna frekuensi radio, Dinas Kominfo melakukan ujian untuk anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat. Ujian ini diikuti sekitar 80 orang peserta dengan tujuan agar anggota ORARI dapat tertib dalam menggunakan dan memanfaatkan frekuensi radio. Hingga kini jumlah pengguna frekuensi untuk radio komunikasi masih terus bertambah. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informasi melakukan penertiban kepada para pengguna yang banyak tergabung dalam ORARI. Hal ini dilakukan agar para anggota ORARI dapat lebih bijak dalam menggunakan frekuensi sebagai media komunikasi, terlebih di situasi saat ini. Frekuensi radio yang lebih kuat dalam menjangkau kawasan terjauh dapat menjadi media untuk siaga bencana maupun pendidikan. Ujian kompetensi ini terkait pengetahuan dasar bernegara, Pancasila, dan kemampuan dasar lainnya. Ketua ORARI Sumatera Barat menyatakan ujian ini dalam upaya menertibkan frekuensi radio yang liar. Banyak manfaat yang bisa diberikan jika pengguna frekuensi radio dapat lebih bijak dalam menggunakan frekuensi untuk berkomunikasi. Salah satunya ya tanggap darurat bencana. Saya sampaikan mungkin berkali-kali. Kadang-kadang orang itu kan tidak paham. Ini radio ini tidak semata-mata untuk hobi. Ada gunanya, ada manfaatnya. Apalagi persoalan bencana. Ada daerah zero yang tidak jaringan telepon seluler tidak ada, jaringan internet tidak ada. Ini bisa. Maaf, radio ini bukan saja untuk kebencanaan, untuk pendidikan melalui yang selama ini kita keluhkan, internet biaya mahal, di radio ini tidak biaya mahal, bisa pendidikan. Ujian negara amatir radio yang dilakukan ini diikuti sekitar 80 orang peserta dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Sebelumnya peserta yang terdaftar lebih dari 100 orang, namun aturan protokol kesehatan di masa pandemi ini terpaksa membuat jumlah peserta harus dibatasi. Sarliz Zulkarnain, Agustri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi mengenai pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Jajaran Panitia Pengawas Kecamatan Sasak Rana Pasisya berhasil menertibkan sebanyak 515 alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Sebagian besar dari APK tersebut merupakan spanduk, baliho, dan poster bakal calon bupati dan gubernur. Setelah melakukan penertiban sejak beberapa hari belakangan, anggota Panwascam Sasak Rana Pasisya Kabupaten Sumatera Barat berhasil menertibkan 515 unit alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan. APK tersebut dititipkan secara berkesinambungan selama beberapa hari.
Tim gabungan dari Pawascam, TNI Polri, dan pihak kecamatan melakukan sweeping dan patroli di seluruh wilayah mereka dan berhasil mengumpulkan APK tersebut ke kantor Pawascam untuk data dan diproses lebih lanjut. Berdasarkan temuan petugas, APK tersebut terdiri dari baliho, spanduk, poster, selebaran, pamflet dengan berbagai macam ukuran dan dipasang di beberapa tempat seperti di pinggir jalan, di rumah masyarakat dan warung yang tidak sesuai dengan aturan. Ketua Pawascam Sasak Ranah Pesisir Anton Junaidi mengatakan, selama penitipan APK, tim tidak menemukan kendala berarti. Sebagian besar APK tersebut bisa dijangkau dan dipanjat untuk diturunkan. Ratusan APK itu saat ini dikumpulkan di kantor Pawascam dan menunggu regulasi berikutnya. Anggota Pawascam mengaku sudah menyisir seluruh daerah di Kecamatan Sasak, sementara untuk APK ukuran kecil terus ditertibkan dan ditargetkan selesai sesuai jadwal. Ditertibkan di Panwas Kecamatan Sasak Ranah Pesisir itu 515 buah, baik itu spanduk, baliho maupun stiker. Di mana dan kenapa ditertibkan? Karena tidak memenuhi aturan atau standar yang telah ditentukan. Pawascam meminta paslon dan tim bisa memasang APK sesuai regulasi dan tempat yang diatur oleh KPU dan melaporkan kepada penyelenggara agar bisa dipantau. Ke depan, Pawascam akan terus melakukan pemantauan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu dan pemasangan APK. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tegaskan Wali Nagari bersama jajarannya